Nama saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Tujuan saya ada di sini hari ini adalah sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Saya tidak mau pemimpin negara dan Kapolri hanya memberikan janji manis. Sejujurnya tidak ada perkembangan, masih sama aja. Karena kan kita sebenarnya pengennya bukan hanya Bapak HS dan juga para tersangka itu hanya 2-3 orang itu yang diperiksa. Kita pengen banget nih keluarga-keluarganya juga diperiksa. Indikasi ke kepolisian, tapi kata jaksa mereka nggak pernah menerima dari kepolisian. Pertama, 3. Memerintahkan agar pendapatan Rupiah segera dikeluarkan dari rumah tahanan kepada saudara terdapat aku beberapa kayak orang yang petinggi-petinggi gitu datang, tapi ya cuman kayak ngobrol biasanya, kayak nanya kasusnya gimana, terus kayak ya ngebantu dalam ya kata-kata aja gitu. Jadi ngomong doang ya. Iya gitu. Mau nyari keadilan gitu-gitu sebenarnya dia kalau ngikutin yang jahat sebenarnya lebih enak gitu loh. Ya kalau ngebela yang jahat tuh pengacara lebih enak jahat, gitu ya. Lebih enak daripada ngebela yang kecil, tapi yang kecil kan tertindas gitu loh. Kenapa yakin ya kalau papa dikriminalkan? Nah itu coba dijawab. Jadi pertama-tama kasusnya kan tentang papaku alamatnya dipakai. Alamat kantornya dipakai buat kliennya waktu dulu bikin taruh di KTP itu ada alamatnya papa aku. Terus dia buat KTP itu dia ajuin klaim ke asuransi. Nah, terus papa aku sekarang dipenjarain karena yang kasus itu yang KTP itu alamatnya dipakai. Kita mengadakan demo hari ini karena sistem hukum di Indonesia sudah bobrok. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Harus ada orang yang berani berbicara untuk mengubah hukum yang berantakan. Selamat siang dan selamat datang kembali di Quotient TV, di mana kami memberikan informasi terkini kepada masyarakat di balik rahasia dan kunci lepasnya Henry Surya dalam kasus 106 triliun Indosuria. Sebelumnya kepada kalian yang belum subscribe bisa subscribe agar tidak kehilangan berita dari kami. Waktu itu masyarakat sempat dihebohkan ketika PN Jakarta Barat memberikan vonis lepas kepada Henry Surya, pendiri Koperasi Indosuria yang katanya mengumpulkan uang 106 triliun dari masyarakat dengan korban 26.000. Hingga Mahfud dan Presiden Jokowi juga berkomentar tentang kasus Indosuria. Pada saat masyarakat luas baru kaget di bulan Februari tahun 2023, ayah saya sebagai selaku kuasa hukum para korban Indosuria, Alvin Lim juga sudah sejak 3 tahun lalu mengungkapkan bahwa adanya kasus Indosuria ini sejak tahun 2020. Upaya yang dilakukan ayah saya harus melawan musuh raksasa yang di-backing oleh banyak oknum penguasa dan oknum petinggi aparat penegak. Bahkan tidak jarang ayah saya malah dituduh mencemarkan nama baik Henry Surya hingga akhirnya dikriminalisasi oleh oknum jaksa. Karena ayah saya taat hukum dan ikhlas menjalani tahanannya dan tidak bisa berbicara, maka perkenankan saya mengungkapkan siapa sosok jaksa yang menuntut ayah saya dan bertanggung jawab di balik lepasnya Henry Surya dari tahanan. Jaksa tersebut bernama Shannan Tanjung, bekerja di Kejaksaan Agung, sebelumnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang. Sebelum menangani kasus Indosuria, inilah perjalanan panjang Shannan Tanjung. Shannan Tanjung sebelum di Kejaksaan Agung bermula sebagai Kejaksaan Negeri. Dan inilah beberapa berita yang dirilis media tentang Shannan. Yang pertama, Shannan pernah melaporkan polisi pemilik toko karena telat mengantarkan rak. Ayo kita baca berita di Jawa Pos tanggal 2 Desember 2016. Ini judulnya.
marah, Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Sintang, Kalimantan Barat Shanan Tanjung melaporkan pemilik toko aneka gles Pasar Sungai Durian Sintang ke Mapolres Sintang. Iya benar, laporan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Shanan Tanjung kami terima sejak Oktober lalu, kata AKP Eko Mardianto, Kasat Reskrim Polres Sintang kemarin. Kasus tersebut bermula ketika Kajari memesan rak atau lemari kaca untuk menyimpan buku kepada Wendy, pemilik toko kaca aneka gles seharga 2,7 juta. Namun rak kaca tidak segera diantarkan ke Kajari Sintang. Berdasar keterangan pelapor, rak kaca yang dipesan itu akan diantar 2 hingga 3 hari ke depan. Tetapi setelah ditunggu hingga 10 hari dari waktu pemesanan, barang yang dipesan tidak kunjung datang. Akhirnya Kepala Kejaksaan Negeri Sintang pun membuat laporan polisi di Polres. Ujar mantan Kasat Reskrim Polres Sambas tersebut. Sebelum melapor ke Mapolres Sintang, Shanan sudah berupaya menghubungi Wendy via telepon seluler. Namun panggilannya tidak direspon Wendy. Ditelepon puluhan kali tapi Wendy tidak menjawab panggilan itu, ungkap Eko. Ketika diinterogasi penyidik Polres Sintang, Wendy menyatakan tidak diantaranya pesanan Shanan bukan disengaja. Ia mengaku sakit sehingga tidak sempat membuat pesanan pejabat utama Kajari Sintang tersebut. Namun laporan itu tetap ditindaklanjuti Polres Sintang, bahkan berkas perkaranya sudah masuk tahap 1. Setelah berkas diserahkan, kasusnya akan ditangani Kajari Sintang. Ini sebenarnya serem sekali ya. Kalau misalnya pejabat bertindak berdasarkan emosi karena telat mengantarkan rak, padahal orang sakit dan nggak bisa mengantar barang. Tapi karena jabatannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri, dengan mudah perkara pribadi dirinya bisa naik tahap 1. Bukankah seharusnya semua permasalahan harusnya diselesaikan secara kekeluargaan? Coba musyawarah dulu gitu. Apalagi ini cuma masalah telat antar. Apa gunanya restoratif justice? Jika masalah sepele, rakyat bisa dipolisikan pejabat negara. Ini serem banget ya. Jangan-jangan ini nanti saya sebut nama Jaksa Shanan Tanjung, besok saya bisa dipolisikan juga. Oke, kita lanjut dengan berita lain tentang Shanan Tanjung yang perlu masyarakat ketahui. Tahukah kalian bahwa kasus Indosura ini bukan satu-satunya kasus di mana terdakwanya lepas dari jeratan dan Shanan menyalahkan hakim? Masa sih? Kita baca berita dari Tribun Sintang supaya kalian bisa nilai aja sendiri. Di sini Shanan Tanjung juga menyalahkan hakim atas vonis bebas kepala sekolah. Kita baca berita Tribun. Ini tanggal 2 September 2018. Ini berita ini judulnya ya. Oke, kita baca ya. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Sintang Shanan Tanjung berang dengan putusan majelis hakim yang memutuskan vonis bebas kepada 3 tersangka dugaan kasus pungutan liar di SMA Negeri 1 Nanga, Pinoh, Kabupaten Melawi. Putusan pada Senin lalu itu seolah-olah melegalkan pungutan liar yang dilakukan oleh 3 tersangka. Masing-masing oknum kepala sekolah pria berinisial HM dan 2 orang guru wanita berinisial Mas dan HT. Shanan menilai putusan dari majelis hakim di Pengadilan Tipikor Pontianak itu tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, apalagi dengan vonis bebas yang didapat oleh ketiga tersangka. Selain mengajukan kasasi atas putusan ini, saya juga akan melaporkan majelis itu ke Komite Yudisial. Karena kasihan siswa, apalagi saya tahu ada yang orang tuanya norek karet. 200.000 itu sangat berat bagi mereka, pungkasnya. Nah, dari berita ini ada beberapa hal yang saya ingin tekankan. Pertama, di sini Shanan tuh tahu mekanisme, dia tahu hukum. Kalau misalnya untuk melaporkan hakim yang dianggap menyimpang, harusnya ke Komisi Yudisial. Di dalam berita ini, dia sebagai Kajari Sintang, dia tahu dan akan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial. Aneh gak menurut kalian kalau di kasus Indosura dia malah mau laporin Hakim PN Jakarta Barat ke Presiden, bukan ke Komisi Yudisial? Kenapa? Karena, apakah karena Shanan Tanjung tahu kalau lapor ke Presiden tidak akan
Ditanggapi karena tidak pada tempatnya. Mungkinkah memang Shannan nggak bermaksud biar Hakim PN Jakarta Barat yang memutus lepas Henry Surya diperiksa? Dan untuk pencitraan aja supaya masyarakat berpikir jaksa nggak terlibat dalam lepasnya Henry Surya. Nah, di sini silakan masyarakat aja yang menilai sendiri. Tapi saya ingin tekankan hal kedua, bahwa ketika proses hukum Henry Surya dalam tahap penyidikan, Shannan Tanjung ini memberikan petunjuk jaksa kepada Direktur Tipideksus Wisnu Hermawan nomor 60 yang berisi agar penyidik memeriksa seluruh 14.600 korban sebagai petunjuk wajib agar berkas dianggap lengkap. Secara logika, memeriksa 14.600 korban di seluruh Indonesia adalah hal yang tidak logis dan tidak masuk akal dan mustahil untuk dipenuhi dalam waktu 120 hari, yaitu masa penahanan kepolisian. Ya, hasilnya Henry Surya sempat dilepaskan dari tahanan kepolisian karena modus P19 mati ini. Modus P19 mati adalah petunjuk yang oknum jaksa berikan kepada kepolisi, berisi petunjuk mustahil untuk dipenuhi sehingga berkas tidak pernah akan dianggap lengkap. Tujuannya agar perkara mandek dan tahanan atau tersangkanya bisa bebas dari jeratan hukum. Adanya petunjuk P19 mati ini menjadi hal yang aneh dan harusnya diselidiki Kejagung ketika udah di blow up oleh ayah saya Alvin Lim. Namun anehnya bukan mengadakan penelusuran dan menyelidiki hal tersebut, secara membabi buta kejaksaan menyerang dan mengeroyok ayah saya dengan membuka kembali kasus yang sudah inkrah di tahun 2019 dan melaporkan ayah saya ke kepolisian dengan 185 laporan polisi dari para jaksa dari seluruh Indonesia. Sikap sama ditunjukkan Shannan ketika emosi raknya telat dikirim jadi dilaporkan ke kepolisian sebagai alat untuk mengintimidasi orang karena dianggap merugikannya. Melihat rekam jejak Shannan Tanjung, saya melihat ada beberapa persamaan jaksa Shannan Tanjung dengan Ferdy Sambo. Pertama, keduanya sama-sama berpangkat bintang 2. Shannan Tanjung bekerja di Kejaksaan Agung sedangkan Ferdy Sambo bekerja di Mabes Polri. Keduanya adalah institusi tertinggi di bidangnya. Keduanya itu sama-sama pesuruh dari pimpinan tertinggi institusi untuk membersihkan pengganggu institusi atau diberikan perkara atensi. Jika Ferdy Sambo menangani kasus KM50 yang menewaskan 6 pengawal Habib Rizik, Shannan Tanjung ini diberikan tugas mendakwa dan menuntut Habib Rizik dalam perkara kerumunan di mana Habib Rizik sama seperti Alvin Lim dituntut 6 tahun untuk perkara sepele yang kecil lah. Sedangkan Pinangki, buah hati Jaksa Agung, dituntut cuma 4 tahun. Padahal mengkhianati negara dengan menerima suap dari koruptor. Ini ada beritanya di Kompas tanggal 3 bulan 6 tahun 2021. Ini judulnya, Rizik Syihab dituntut penjara 6 tahun dalam perkara tes swab palsu. Shannan Tanjung ini seperti Ferdy Sambo diberikan tugas oleh Jaksa Agung menangani perkara sulit dan diatensi masyarakat dan sangat pandai buang badan ketika terdakwa lepas. Seperti halnya Henry Surya lepas dan kepala sekolah lepas disalahkanlah hakim. Sama halnya Sambo, sangat keji dalam menuntut masyarakat. Selain Alvin Lim dituntut 6 tahun karena alamat dipakai oleh orang, Habib Rizik dituntut 6 tahun karena hal berkerumun. Muhammad Kece dituntut 10 tahun dalam hal penyebaran berita bohong, hal-hal sepele, dituntut sangat tinggi dengan tujuan seolah-olah kejaksaan itu tajam. Padahal dalam hal kepala sekolah cuma dituntut 1 tahun. Ini sangat bertolak belakang dengan nilai keadilan. Terlepas dari benar atau salahnya Muhammad Kece, tapi
Tuntutan 10 tahun penjara nggak adil dibandingkan tuntutan Pinangki yang cuma 4 tahun. Atau tuntutan Hendra Kurniawan yang cuma 3 tahun penjara buat merekayasa kasus Ferdy Sambo. Para pejabat dan aparat penegak hukum yang melanggar hukum dan melakukan kejahatan luar biasa dihukum cuma 3 tahun. Buat Hendra Kurniawan yang merekayasa pembunuhan, sekarang kasus kecil-kecil seperti berkerumun yang hanya Habib Rizik seorang dituntut 6 tahun. Padahal nggak ada korban jiwa. Atau Alvin Lim yang katanya dengan KTP palsu merugikan asuransi 6 juta rupiah dituntut juga 6 tahun. Kenapa? Petinggi dan kepada pejabat tuntutannya rendah banget. Sedangkan kepada masyarakat tuntutannya tuh tinggi. Anehnya ketika kepada Henry Surya dan kepala sekolah malah Shannan gak bisa membuktikan dakwaan. Dan berujungnya lepasnya Henry Surya. Penjahat yang merugikan uang masyarakat 106 triliun. Lalu keempat, atas gagalnya membuktikan dakwaan Henry Surya. Sekarang Shannan terlihat menggunakan badge bintang 3. Kenaikan pangkat sangat tinggi dari bintang 1 ketika awal menangani kasus Indosuria, sekarang menjadi jenderal bintang 3. Sama halnya kayak Ferdy Sambo yang cepat kenaikan pangkatnya melampaui atasannya. Begitu pula Shannan Tanjung dari bintang 3 dalam waktu 3 tahun naik pangkat sangat tinggi. Orang seperti Ferdy Sambo inilah yang dipercaya oleh petinggi dan oleh institusi penegakan hukum karena berani melabrak aturan, berani melakukan pekerjaan kotor, dan berani menyalahkan orang lain dan merekayasa kasus untuk kepentingan pribadi dan institusi. Gimana menurut kalian tentang Jaksa Shannan Tanjung? Pantaskah ia menjadi Jaksa Agung? Silahkan kalian bisa kasih penilaian di kolom komentar. Terima kasih.